Tuhan, Shalom. Selamat pagi, senang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan. Mari langsung sama-sama kita akan mendengar pengajaran hari ini. Dan saya mau khotbah tentang sesuatu yang teologis. Jadi saya minta tolong main HP-nya selesai ibadah saja ya. Kalau cuma main HP bisa di luar. Tapi tolong dengarkan pada pagi hari ini karena ini penting. Beberapa waktu ini saya bertemu dengan banyak orang yang takut dengan kematian. Pak, saya takut mati, Pak. Baik, sebab itu pagi ini saya akan khotbah seri pengajaran tentang kehidupan setelah kematian. Yang sesuai dengan Alkitab. Kalau saudara nanti mati, saudara kemana? Kita akan sama-sama belajar. Tolong siapkan hati, telinga saudara. Kalau saudara mau catat, boleh dicatat. Kalau main HP, nanti dulu. Kita mau dengar yang lebih penting. Khotbah saat ini dimulai dengan sebuah pertanyaan. Kemanakah kita pergi setelah kematian? Ini menjadi pertanyaan, kemana? Mari sama-sama kita belajar dari perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Sebelum kita akan kupas firman, saya mau katakan bahwa Lazarus yang diceritakan Yesus ini beda dengan Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Jadi ini beda. Ini contoh nama subjek yang dipakai Yesus untuk membandingkan antara orang kaya dan orang Lazarus yang miskin. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan, saya bacakan buat saudara. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah Lazarus orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nanti perhatikan ya. Lanjut 23. Orang kaya juga mati. Lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Perhatikan kata kunci ya, pangkuan Abraham, alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan dan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku kesakitan dalam nyala api ini. Waduh, panas, sakit. Di mana tuh ya? 25. Tetapi Abraham berkata, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik suatu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberang. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, enggak bisa. Jadi ada jurang yang menyeberang. Kata jurang yang tak bisa menyeberang ya. Ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumahku, ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi minta tolong info saudaraku supaya enggak kayak aku. Ayat 29. Tetapi kata Abraham kepada mereka, kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ayat 30. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati. Mari kita bahas sama-sama. Saya agak gerak cepat saudara ya. Lanjut. Ketika orang meninggal, slide berikutnya, ada ruang tunggu. Ada ruang tunggu, ini sesuai dengan Alkitab. Yang pertama adalah Firdaus. Orang yang percaya Yesus nunggu di Firdaus. Firdaus dimunculkan ketika penjahat di sebelah Yesus berkata, Yesus ingatlah akan aku. Dan Yesus berkata, saat ini engkau sudah bersama-sama dengan aku di taman Firdaus, di tempat Firdaus. Yang dimana tujuan akhirnya adalah surga. Tetapi orang-orang yang tidak percaya Yesus, perhatikan, mereka ada di Sheol atau Hades, yaitu alam maut. Tujuannya mana saudara? Neraka. Nah kita lihat sama-sama. Sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi untuk yang kedua kali, dan Yesus datang sebagai Raja, maka semuanya sedang menunggu di ruang tunggu. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi
bunyi sangkakala, kala bunyi sangkakala ku ada teroret. Itulah akhir daripada akhir zaman. Dan dikatakan firman Tuhan apa? Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dalam seri khotbah saya eskatologi, di mana nanti mereka yang sudah meninggal lebih dahulu akan berjumpa dengan kita. Kita akan punya tubuh kemuliaan kalau kita masih hidup ya. Lanjut. Abraham saat berikutnya adalah menyatakan keberadaan bahwa surga itu nyata. Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Saudara perhatikan, pangkuan Abraham adalah kiasan daripada Firdaus. Saudara perlu tahu konteks. Yesus ketika hadir di dunia dia dalam konteks tradisi Yahudi. Dan orang Yahudi percaya yang namanya pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham adalah ruang tunggu sebelum ke sorga. Sehingga saudara kalau baca Alkitab, belajar Alkitab harus tahu konteks. Lanjut. Pangkuan Abraham dalam tradisi Yahudi adalah Firdaus ayat 19. Perhatikan. Orang kaya tersebut, ini saya berharap saudara tidak melakukan ini ya. Suka kemewahan, pesta pora, berzina, dalam keadaan susah tetapi tetap tidak mau bertobat, arogan dan angku. Dari mana kita bisa tahu orang kaya ini angku? Silakan tadi saudara ulangi baca. Walaupun dia dalam alam maut masih nyuruh Lazarus nyelupkan tangannya minta air, satu. Yang kedua masih nyuruh Lazarus untuk memberitakan kebenaran kepada keluarganya. Arogan dan angku, gak mau tobat saudara. Ayat 20 sampai 22. Lazarus miskin tetapi hidup setia di dalam Tuhan dalam kemiskinannya. Mendapatkan kemuliaan karena kesetiaannya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Saudara, tolong jangan miskonsepsi. Kalau orang bertanya, pastor apakah orang Kristen boleh punya banyak uang? Saya jawab boleh. Karena dengan banyak uang saudara bisa menolong banyak orang. Tapi jangan cinta uang. 1 Timotius 6 ayat yang 10. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Saya mau tanya, kalau saudara gak punya uang, gimana mau nolong orang? Gak bisa. Kalau saudara punya uang, saya minta tolong ojo orang kalau di jamaah Roh Kudus pasti gak Yes ya. Berarti kalau medit, silakan simpulkan sendiri. Karena saya percaya, kalau orang yang mengasihi Tuhan pasti gak medit, amin? Iya. Karena dia dipercayakan berkat Tuhan untuk nolong sesamanya, amin? Iya. Dan saya mau tanya, untuk mendapatkan banyak uang gak bisa males-malesan. 2 Tesalonika 3 ayat yang 10, yang gak bekerja jangan dapat makan. Silakan dibuka di Alkitab ayatnya, ada. Lanjut, ayat 29 dan 31. Jadi untuk memahami ini saudara jangan bilang, oh kalau mau masuk surga jadi miskin. Bukan gitu konsepnya saudara. Tapi Yesus menunjukkan, kalau engkau cinta uang, coba dibantu ayat sebelumnya. Slide sebelumnya. Kalau engkau suka uang dan cinta uang, maka mewah-mewah, materialis, hedonisme, pesta pora, berzina. Jadi saya mau katakan, jangan cinta akan uang. Yang mau untuk tidak cinta uang, katakan amin. Yang mau jadi berkat bagi banyak orang, katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi cinta akan uanglah yang membuat saudara jatuh ke dalam berbagai dosa. Mari kita lihat ayat 29-31, slide berikutnya. Kesaksian Musa dan para nabi menyatakan bahwa nubuatan penggenapan datangnya Sang Mesias, Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita lihat, tadi Abraham berkata, ini saya pakai bahasa sehari-hari ya, masih orang mati dibangkit no. Lek gak percaya ambek kesaksian para nabi, gak iso. Ini saya pakai bahasa sehari-hari ya. Kalau tidak percaya kepada kesaksian para nabi dan Musa bahwa akan datang juru selamat, walaupun datang dari orang mati itu dibangkitkan, gak bisa. Artinya pertobatan dimulai dari hati saudara yang percaya, katakan amin. Artinya hidup benar dimulai dari kesadaran saudara yang mau, katakan amin. Jadi pertobatan gak bisa dipaksa. Saya dari mimbar ini akan berkata, ayo yang masih berzina jangan berzina. Tapi kalau saudara cuma dengarkan gak melakukan, ya sama aja. Pertobatan itu dimulai dari dalam hati dan kesadaran yang percaya, katakan amin. Lanjut. Ayat 30 menyatakan tidak ada arwah gentayangan.
Sudah jelas loh. Dari antara orang mati nggak bisa datang untuk memberitakan, artinya hubungan orang mati dan orang hidup itu putus hubungan. Detik itu orang itu mati, jebret, selesai. Yang percaya Yesus, dia nunggu di Firdaus. Yang nggak percaya Yesus, di Sheol, alam maut, Hades. Ayatnya ada. Hari ini saya khotbah based on Bible, Ayub 7 ayat 9-10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan. Lalu siapa arwah gentayangan? Itu adalah siluman, iblis yang menyamar jadi manusia. Jadi saudara jangan bilang, oh dia keleleran 40 hari, keleleran 100 hari. Enggak, yang keleleran itu setan saudara. Sebab ketika orang mati jebret, sudah tidak ada hubungan dengan dunia. Langsung seketika detik itu misalnya, percaya Yesus, rohnya Firdaus. Yang gak percaya Yesus, rohnya alam maut, Sheol, Hades. Ayat 10 kita lihat. Ia tidak lagi dan tidak lagi dikenal oleh tempat. Jelas, jangan percaya roh gentayangan ya. Oh kalau ini matinya begini, kalau begitu. Gini saudara, setan itu menguasai dunia, ya dia ada. Tapi tidak sereceh itu. Contoh ya, kalau ada pembunuhan, ada bunuh diri. Darah yang tercurah kalau jatuh di atas tanah atau di atas lantai, maka setan akan buat teritori di situ. Makanya nanti disebut angker. Tapi gini loh saudara, yang percaya Yesus gak usah takut hantu, yang percaya katakan amin. Yang percaya Yesus setan gak bisa nyentuh saudara, yang percaya katakan amin. Nanti saya akan saksikan, kemarin saya dengan tim pendoa, saya mendoakan mantan dukun saudara. Di rumahnya banyak benda-benda klinik. Tapi saya dapat kesaksian bahwa terjadi kelepasan, terjadi kemenangan. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara bisa melihat hari ini saya masih sehat dalam kondisi yang baik. Tidak ada serangan-serangan karena kita punya benteng hidup namanya Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Jadi gak usah takut lagi. Jangan lagi baca setan, film setan. Buat apa? Gak ada pentingnya tuh. Yang penting itu baca firman, amin. Karena ini menyiapkan kita di akhir zaman ini saudara. Lanjut lagi. Ayat 30. Ya. Jadi saudara, tidak ada arwah gentayangan dan kalau nanti di dalam dunia orang mati, nggak saling kenal. Jadi bukan begini loh, ini saya mohon maaf ya, misalnya saudara punya keluarga yang sudah meninggal, terus nanti saudara meninggal ketemu, halo kita reunian, enggak begitu. Di mana ayatnya? Pengkhotbah 9 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan, tetapi orang yang mati tak tahu apa? Tak ada upah lagi bagi mereka, boleh dibaca, bahkan jelas, kenapa kenangannya lenyap? Karena kenangan itu di otak. Kalau kita ke sorga, kita ke Firdaus. Saya katakan karena kita pasti ke Firdaus, yang percaya katakan amin. Kita pasti ke sorga, katakan amin. Kenapa kita bisa yakinkan itu? Karena Yesus berkata, siapa yang percaya kepada Yesus, dia beroleh hidup yang kekal. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau saudara tahu kebenaran ini, saudara gak takut dalam kehidupan. Saudara gak takut mati, kenapa? Karena dia sudah pasti sediakan tempat kita, yang percaya katakan amin. Saya mau bilang saudara, kalau saudara tahu kebenaran ini gak perlu takut mati. Loh saya mau bilang, sejatinya lebih enak mati saudara. Kenapa? Karena di dalam dunia banyak beban, banyak pekerjaan. Saya ngomong diri saya sendiri, saya sebagai hamba Tuhan, harus banyak yang saya lakukan. Belum difitnah, dicaci maki, bla 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 bla. Tapi saya mau bilang, kalau hari ini saya masih hidup, berarti dia punya rencana. Yang saya katakan amin. Kalau kita masih hidup, berarti dia punya rencana. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dan saya percaya, kalau tugas Anda dan saya sudah selesai, waktunya pasti berangkat kok. Percaya saya. Dan kalau tugas kita selesai, pasti kita akan berangkat dengan tenang. Amin. Kita berangkat dengan kemuliaan Allah. Amin. Iya. Saudara jangan menyerah dalam hidup ini. Dia Allah yang memberi kekuatan, yang percaya katakan amin. Jadi anak-anak muda, saya mau juga mau bilang anak, jangan gampang digigit, aku mati aja, aku bunuh diri. Saya mau bilang ya, saya nggak pakai sensor-sensor. Kalau saudara bunuh diri, langsung ke alam maut. Tiket VIP itu. Oh iya, karena Anda melangkahi Tuhan. Yang punya hidup siapa? Yang bisa nyabut nyawa siapa? Lah kok nyabut sendiri nyawanya? Karena Tuhan yang empunya, dia yang memberi, dia yang mengambil juga. Itu artinya fair. Kalau Tuhan ambil nyawa orang itu bukan jahat, itu fair. Karena dia yang memberi, dia yang mengambil. Lah kalau manusia gak bisa memberi tapi kalau gak bisa memberi cuma mengambil berarti fair gak? Ya gak fair. Jadi saudara jangan khawatir dalam kehidupan ini. Kalau saudara tahu kebenaran ini bahwa ada kepastian di dalam Yesus,
Saudara nggak perlu takut jalani hidup ini. Karena kita ini happy ending, yang percaya katakan amin. Happy ending bisa terjadi kalau kita punya iman. Iman di dalam Yesus, yang percaya katakan amin. Jadi jelas ya, kalau saudara nanti kelak ke Taman Firdaus, roh saudara ke Taman Firdaus, roh saudara ke surga, sudah nggak ada kenangan. Karena kenangan itu di otak saudara. Kalau kita berangkat, yaitu roh kita saudara. Lanjut, ada penjelasan yang penting saudara pahami. Saat Tuhan Yesus disalib dan mati dalam kemanusiaannya pada hari ke-1 dan ke-2, roh Yesus berkunjung di Sheol dan Hades. Ini jadi pertanyaan, pastor, katanya keselamatan di dalam Yesus. Bagaimana dengan orang-orang yang di PL? PL itu apa? Perjanjian. Orang-orang yang di perjanjian lama itu ada standar nilainya. Orang-orang yang saleh, orang-orang hidup dan benar dan berkenan di hadapan Allah. Nah itu Allah punya penilaian. Nah ketika Yesus turun ke alam maut, sejatinya dia sedang menjemput orang-orang itu untuk menuju ke Firdaus. Dan ketika dia datang, ini ayat catat di 1 Petrus 3 ayat 18-20, saya tayangkan yang 19 dan 20. Dan di dalam roh itu, Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara dalam tanda kutip. Ya mereka yang mau dengarkan puji Tuhan, yang gak mau ya dia tetap. Tapi yang mendengarkan saya percaya dia ikut Yesus, amin. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jelas saudara, jadi bersyukurlah hari ini engkau yang bertelinga mendengar firman dan menaruh di dalam lubuk hati. Bukan hanya ditaruh dalam lubuk hati, tapi melakukannya. Saya percaya engkau adalah pengikut Yesus yang setia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah ini menjawab juga bagaimana fenomena mati suri. Saya bisa jawab. Fenomena mati suri ya berarti dua. Satu, saya harus fair ya. Bisa halusinasi atau delusi. Bisa, itu dikaji secara psikis. Tapi bisa yang kedua, berarti dia ke alam maut, dunia orang mati. Firdaus dan Sheol. Karena hari ini surga dan neraka kalau saudara ikuti khotbah eskatologi akhir zaman, surga dan neraka itu masih terakhir. Ketika langit bumi baru dan kematian yang kekal. Jadi kalau ada yang orang yang kesaksian mati suri, berarti dia dapat kesempatan bisa untuk melihat alam mati, dunia orang mati, atau tidak mungkin halusinasi. Ya itu harus dikaji. Saya tidak gampang dikit-dikit kalau bicara tentang spiritual roh gitu, kita mesti kaji. Jadi kita ini semua masih waras, amin. Kita harus kaji, jangan gampang. Gini loh, saya ini pelayanan dalam roh, tapi enggak ngeroh yang ke rumah orang, di sini ada, nakut-nakuti orang. Saya heran, pendeta itu harusnya memberi sukacita kalau datang ke rumah orang, amin. Bukan, itu pohonnya ada, wes gak ngusir, nakuti, pulang bungkus meneh, waduh gak duwe izin. Loh iya enggak? Saya tiap datang ke rumah-rumah orang yang mereka takut dengan setan. Puji Tuhan hari ini ketika saya tinggal, puji Tuhan saya berani dalam Yesus. Karena kita punya Yesus yang memberi keberanian, amin. Kalau ketakutan berarti roh mana itu yang dikasih? Bisa jadi roh halus. Betul? Lanjut. Kebenaran yang perlu kita perhatikan bersama. Lanjut. 1. Camkan ini baik-baik. Keselamatan hidup kekal hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Sebab itu kabarkan Injil ini bagi keluarga Anda. Saya masih percaya. Satu orang diselamatkan, seisi keluarganya pun akan diselamatkan, amin. Sebab itu jangan lupa saksikan Yesus di keluarga Anda. Saksikan Yesus bagi sanak saudara Anda. Karena jangan sampai mereka tertinggal. Saudara yang punya kasih harusnya rindu mereka yang belum mengenal Yesus, percaya Yesus. Kenapa? Karena kehidupan bukan hanya di bumi ini saja. Tapi ada kehidupan yang selanjutnya. Ada kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu dua. 1, hidup kekal surga atau kematian kekal yaitu neraka. Saudara dan saya mau kemana? Surga. Saudara rindu gak keluarga Anda ke surga? Kabarkan Injil, amin. Kabarkan kabar sukacita, amin. Yang kedua, surga dan neraka itu ada dan nyata. Di dalam Alkitab dicatat. Mari kita jadikan Alkitab adalah dasar pondasi kebenaran. Yang sahih, yang artinya tidak ada salah.
Karena Alkitab itu adalah ilham Roh Kudus, yang percaya katakan amin. Melalui penulis-penulis yang ditulis dalam ribuan tahun yang lalu dan dapat dibuktikan sampai hari ini. Dan ada manuskrip-manuskripnya, ratusan manuskrip yang juga masih ada sampai detik ini. Jadi Alkitab yang saudara masih punya, tolong dibaca, amin. Jangan dibuat ganjel pintu, amin. Jangan buat balang orang, amin. Memang tebal, tapi tolong jangan buat balang orang, amin. Tapi buat baca, amin. Lanjut. Semua orang saat ini yang sudah meninggal sedang menunggu di dunia orang mati. Yang percaya Yesus ada di Firdaus, yang tidak percaya Yesus di Sheol dan Hades. Nah, beberapa Alkitab mencatat mereka yang mengalami pengangkatan di Firdaus, siapa saja? Henok, Elia. Dan kalau tadi dikatakan Abraham, bisa jadi Abraham juga sudah ada di Firdaus. Dan siapa lagi saudara? Penjahat yang di sebelah Yesus. Betul? Karena penjahat di sebelah Yesus, Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau sudah bersama-sama dengan aku di taman Firdaus. Yang tidak percaya Yesus kemana? Sheol atau Hades. Yang keempat, perhatikan. Saya tekankan lagi bahwa arwah roh tidak gentayangan. Titik, udah. Wes nggak usah bilang nanti muncul, nanti ini. Enggak, kalau itu muncul itu setan. Setan bisa menyerupai siapa saja. Ya, bisa juga menyerupai binatang, ya bisa. Di Alkitab pun dia jadi ular, bukan ular tangga loh ya, mainan itu saudara. Terus yang kelima, arwah tidak datang dalam jelas. Kalau itu muncul dalam mimpi siapa tuh? Ya nggak tahu. Yang lain. Karena kalau orang sudah meninggal, tidak ada hubungan dengan dunia. Gini ya, secara psikologis, kalau saudara muncul dalam mimpi berarti bisa Anda sedang kangen dia. Atau yang kedua, setan bisa pakai itu untuk tipu Anda, untuk muslihat Anda. Ya. Lalu yang keenam, nomor 4 dan nomor 5 adalah tipu muslihat iblis. Suatu kali ketika saya kehilangan ama saya, jadi ibu dari ibu gembala, nenek saya. Beliau berkata bahwa, waktu itu beliau menyampaikan kepada Bapak Gembala, "Pak, kok mama muncul ya di mimpi ya, ketika hari kematian meninggalnya." Langsung Bapak Gembala berkata, "Tengking dalam nama Yesus itu sudah bukan mama, karena mama sudah di Taman Firdaus." Langsung muncul saudara, dalam mimpi malamnya Ibu Gembala langsung, "Dalam nama Yesus kamu bukan mamaku, kamu yang lain." Dan puji Tuhan sampai hari ini sudah gak pernah muncul. Nah kalau saudara biarkan itu berkembang, oh dia ngasih mimpi kok, dia ngasih arahan kok. Halo, setan juga bisa ngasih arahan, tapi arahannya membuat saudara nyasar, tersesat. Tapi hanya arahan Allah yang membuat saudara ke dalam hidup yang kekal, amin. Selanjutnya yang ketujuh, jangan terikat dengan kenikmatan dan hal-hal najis duniawi. Belajar dari orang kaya. Kenapa dia mengalami penderitaan? Karena sewaktu di dunia dia enjoy life dalam tanda kutip. Pesta pora, foya-foya, berzina, kemewahan. Sehingga lupa bahwa hidup di dalam dunia ini hanya sementara. Di sini enak, di sana penderitaan. Tapi hari ini saya percaya saya melihat jemaat-jemaat Tuhan yang berkualitas, bukan hanya kuantitas, tapi berkualitas, yang setia di dalam Yesus, yang hidup benar. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya saudara, perumpamaan ini diceritakan oleh Yesus untuk membenarkan kepercayaan tradisi Yahudi tentang adanya dua tempat setelah kematian dengan jarak lain saling berjauhan. Tadi sudah dikatakan, ada jembatan yang tidak bisa diseberangi, ada jurang pemisah. Dan perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus agar orang hidup tidak berfokus dan terikat kepada hal-hal duniawi, tetapi lebih berfokus kepada hal-hal surgawi. Amin. Sekali lagi, kita tidak menafikan saudara butuh uang, semua butuh uang, tapi saudara tidak hidup untuk uang. Amin. Saudara, uang untuk hidup memang iya, tapi tidak hidup untuk uang. Artinya, saudara, saya masih percaya bahwa hari ini berkat Tuhan, Tuhan percayakan kepada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi saya minta tolong saudara, kok saudara diberkati Tuhan lebih, tolong toleh kanan kiri, ojo medit yo. Karena Tuhan gak medit saudara. Loh kok bisa? Nyawanya aja dia berikan buat kita saudara. Amin. Dan yang terakhir saudara, kesimpulan dari kisah perumpamaan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus. Orang kaya dan Lazarus yang miskin.
ialah hiduplah seperti Lazarus yang setia di dalam Tuhan. Tidak seperti orang kaya yang diceritakan menolak hidup dalam pertobatan dan sampai detik terakhirnya masih angkuh. Boleh sama-sama kita baca yang saya tulis di bagian terakhir. 3, 2, 1. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali Yesus sampai selamanya Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, sekali Yesus selamanya Yesus. Amin. Saya rindu setiap kita setia dan setia. Amin. Saudara, saya mau tutup dengan 2 kesaksian. Saya boleh undang worship leader dan pemain musik kembali. Ada pertanyaan yang muncul, ini juga pertanyaan teologis. Bagaimana dengan kalau misalnya bayi keguguran, janin keguguran, atau anak yang meninggal bagaimana? Saya punya jawaban untuk itu. Jawabannya adalah, itu adalah kedaulatan Tuhan. Karena orang kan bertanya, loh bayi kan belum bisa percaya Yesus, bayi kan belum bisa ngomong, bayi kan belum tahu. Tapi saya percaya Roma 8 ayat 28, Allah beserta dengan kita, turut bekerja mendatangkan kebaikan, amin. Sehingga saya percaya, ya karena saya katakan ini karena orang tua saya pernah kehilangan 3 anak, artinya kakak-kakak saya, ya saya percaya bahwa mereka saat ini oleh kedaulatan Tuhan ada di Taman Firdaus. Kalau saya berjumpa dengan mereka ya saya udah gak tahu, gak ada kenangan kok. Gak ada, otak kita itu tertinggal di dunia saudara. Tubuh kita itu tanah kembali jadi debu, kembali menjadi roh saudara yang nanti akan ke Firdaus. Dan pada waktunya ketika akhir daripada akhir zaman, kita akan bersama-sama di sorga yang kekal, amin. Halo, jangan takut dengan kehidupan dan jangan takut dengan kematian. Kalau di dalam Tuhan pasti ada penyertaan Tuhan. Immanuel, kasih tepuk tangan buat Allah kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau saudara tahu kebenaran ini, saudara gak perlu takut dalam kehidupan. Ya, karena saudara kalau nonton film, tahu happy ending kok. Dalam film itu kan ada nanti klimaksnya, konfliknya, tantangannya, kemenangannya. Kemenangan selalu di bagian mana saudara? Terakhir, you need to fight, you need to action. Kalau malas mah mundur aja. Tapi kemenangan hanya akan didapat kepada mereka yang berjuang. Kemenangan akan diterima kepada mereka yang setia dan komitmen. Saya rindu jemaat Yestoya, engkau jemaat-jemaat yang dewasa. Dewasa bukan bicara umur ya. Tapi dari yang muda sampai yang tua tidak menyerah dalam kehidupan. Boleh ada tantangan, boleh ada air mata yang tercurah. Tapi ada kekuatan yang senantiasa menyertai kita. Saya tutup dengan 2 kesaksian. Yang pertama, boleh ditampilkan. Ada seorang jemaat, saya percaya ya setiap saya melayani saya minta sama Tuhan, Tuhan adakan kesembuhan, adakan kesembuhan. Biasanya ada yang langsung kesaksian, ada yang setelah WA. Ini yang masuk nih WA-nya. Minggu lalu. Shalom, selamat malam Pastor Yoel, saya Ibu Yeni. Mau menyaksikan mujizat dan kebaikan Tuhan. Ketika saya ikut ibadah raya 1, saya berangkat dari rumah itu tulang punggung sampai pinggang itu sakit. Tapi ketika Pastor Yoel mendoakan siapa saja yang sakit, saya yakin sakit saya juga sembuh. Dan benar ketika selesai ibadah tulang saya sudah tidak sakit lagi. Dan saya percaya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini sama engkau yang datang dengan sakit. Mulai percaya, letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Atau saudara sakit secara finansial. Pekerjaan saudara mungkin hari ini sedang nganggur, saudara sedang menunggu panggilan pekerjaan, saudara bingung, mulai letakkan tangan saudara taruh di dada saudara, ada pengharapan, amin. Dan ini kesaksian yang terakhir, yang saya mendoakan mantan dukun saudara. Saya izin disaksikan namanya Ibu Jane, ini putrinya saudara. Puji Tuhan, mama sejak didoakan itu lebih tenang, tidak ada yang aneh. Saya percaya juga kalau susuk-susuknya sudah hilang. Mohon maaf karena waktu habis didoakan hari pertama, hari kedua kotorannya keluar, tapi tidak menyadarinya. Memang mama belum dapat asisten yang nginap sampai malam, perawatnya cuma sampai sore. Jadi kalau malam, mohon maaf masih suka ngompol karena pampersnya dilepas. Tapi mama tidak teriak-teriak lagi, biasanya teriak-teriak ketakutan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjamah mama saya. Lanjut, dan Ibu Jen juga ada tiroid saudara, hipertiroid. Jadi lehernya itu bengkak saudara, besar ya. Saya juga menyadari benjolan di leher saya juga mulai mengecil. Saat ini saya sedang di Jakarta karena anak saya ingin memeriksakan saya ke dokter kenalan bosnya. Saya percaya ada mujizat terjadi. Nanti saya akan laporkan hasil perkembangan benjolan saya. Dan saya percaya nanti hasilnya saudara lihat, benjolannya hilang, sehat sempurna. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya tidak ada yang mustahil, amin.
Saudara, ikut Yesus bukan hanya dalam dunia, di akhirat pun ada jaminan hidup yang kekal, amin. Artinya apa? Saudara hidup dalam bumi ini, hidup dalam dunia ini, jangan mudah menyerah, amin. Banyak tantangan, banyak cobaan, tapi saya harus katakan, kita punya Yesus yang bisa diandalkan. Kita punya Yesus dambaan hati setiap kita. Maka dari itu saya rindu, yuk mulai senang baca Alkitab. Firman adalah kekuatan. Kalau engkau lemah, mulailah doa. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan arogan dengan kekuatan Anda sendiri. Saya banyak menemukan, ini orang-orang Kristen ya, sok kuat, sok bisa. Akhirnya apa? Jatuh tersungkur, karena sok kuat, sok Tapi tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa, saudara. Bahkan kalau Tuhan tarik oksigen, matilah kita semua. Betul gak? Tapi hari ini kalau dia sediakan oksigen buat setiap kita, berarti dia rindu kita keluar jadi pemenang. Gak gampang nyerah, gak gampang lemah, gak gampang ngeluh. Tapi saya akan melihat saudara akan keluar menjadi pemenang. Akan selalu setiap hari ada kesaksian. Akan ada berkat, mujizat dalam nama Yesus. Saya percaya. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, amin. Kita punya Tuhan Yesus yang hidup, amin. Ada Tuhan Yesus yang memberi kita kepastian, amin. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita lihat waktu bersama-sama. Kalau ada waktu saya rindu berdoa buat saudara yang datang dengan sakit penyakit. Nanti ketika altar dibuka saya minta saudara jangan angkuh, jangan sombong, jangan arogan seperti orang kaya yang ditulis dalam Alkitab. Tapi kalau saudara memang butuh pertolongan Tuhan, baik itu jasmani rohani, nanti saya dibantu catcher di depan, altar call, saudara cepat-cepat maju. Saya akan berdoa buat saudara dan saya percaya bagi Yesus tidak ada yang mustahil, amin. Saudara, sebelum kita altar call, saya rindu nyanyi sebuah lagu. Saya jarang nyanyi lagu baru, saudara. Tapi kalau lagu baru ini saya nyanyikan, saya berarti ada sesuatu yang saya connect dengan lagu ini. Lagu ini ditulis tahun 2017, saudara. Judulnya Dambaan Hatiku. Dan ketika saya masuk ke dalam pelayanan, saudara, saya mendengar lagu ini. Tahun 2017 saya mendengar lagu ini karena saya terjun dalam pelayanan di 2015, 2016, 2017. Dan lagu ini liriknya simpel sekali, saudara. Ku rindu kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta kau Yesus, kau adalah dambaan hatiku. Kalau saudara tahu lagu ini kita boleh nyanyi sama-sama. Kalau nggak tahu pelajari dan nanti saudara bisa ikuti lagu ini ya. Saya juga senang sekali karena connect dengan lagu tadi. Ku tetap setia dan ku cinta Yesus ya. Sekali Yesus selamanya Yesus, amin. Mari sama-sama kita belajar lagu ini ya. Haleluya. Haleluya. Ku rindu kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta kau Yesus, kaulah dambaan hatiku. Ku rindu kau Tuhan, amin, lebih dari segalanya. Ku cinta kau Yesus, kaulah dambaan hatiku. Boleh kita nyanyi sama-sama. Ku sembah kau, ku puji kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus kau dambaan hatiku. Kita mulai dari awal ya. Ku rindu kau Tuhan, amin, lebih dari segalanya. Ku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus, kaulah dambaan hatiku. Dari awal
Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Amin. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Dengan sungguh katakan, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Dengan sungguh ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Musik boleh mengalun lagu ini dengan lembut. Saudara, saya rindu biar hidup kita menyenangkan hati Tuhan, amin. Kalau saudara belum menyenangkan hati Tuhan, saya minta yang masih hidup, saya percaya setiap kita masih hidup, amin. Tolong pakai hidup saudara, bukan untuk pesta pora, bukan untuk berzina, bukan untuk menghujat Tuhan, bukan untuk mengkhianati Tuhan, tapi pakailah hidup saudara untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup saudara dan saya ialah dari Tuhan dan dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara masih hidup dalam hidup gak benar, ini waktunya untuk saudara bertobat. Saudara sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Saudara sudah dengar bahwa setelah kematian ada kehidupan yang selanjutnya. Saya rindu setiap kita hidup yang sungguh. Kalau saudara pernah jatuh dalam kubangan dosa, saya minta tolong jangan jatuh lagi. Mulai bangkit, mulai setia, mulai hidup benar, mulai komitmen. Lagu ini berkata dambaan. Dambaan itu seperti sepasang kekasih. Aku mendambakan engkau. Karena Yesus adalah kekasih jiwa kita, amin. Karena Yesus adalah kekasih hati kita, amin. Maka biarlah setiap hari kita mendambakan Yesus. Maka biarlah setiap hari kita rindu hadirat Tuhan dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Dan saya percaya ketika Yesus jadi dambaan kita, maka engkau akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Maka engkau akan diluputkan dari segala kecelakaan. Maka engkau akan diluputkan dari segala mara bahaya. Maka engkau akan mengalami mujizat, mujizat, mujizat dan mujizat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tanda panjang lebar, saya boleh minta catcher terlebih dahulu maju ke depan. Nanti juga kalau tempatnya tidak cukup boleh naik ke atas. Saya rindu yang saudara datang pada pagi hari. Yang pertama, saudara datang dengan sakit penyakit. Saudara, saya boleh minta saudara maju ke depan. Yang datang dengan sakit penyakit, apapun diagnosanya, apapun situasinya, saudara boleh maju ke depan. Yang kedua, saudara yang rindu hidup dalam pertobatan, yang rindu dalam hidup dalam pertobatan. Mungkin saudara sudah terikat jatuh dengan dosa seks, dengan dosa pornografi, dengan dosa apapun itu, mungkin dosa-dosa kehidupan bebas. Saya minta saudara boleh maju ke depan. Saya minta tolong saudara jangan arogan, jangan angkuh, jangan seperti orang kaya yang dikisahkan dalam cerita ini, tetapi jadilah seperti Lazarus yang selalu rindu hadirat Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan boleh maju, yang rindu didoakan, yang datang dengan sakit penyakit, saudara boleh maju. Yang datang mau hidup dalam pertobatan, yang mau hidup setia sekali Yesus selamanya Yesus, silakan. Saya tolong dibantu, catcher boleh bantu untuk menata jaraknya. Silakan saudara. Oh rabashikire labashandala makaral. Worship leader boleh berbahasa lidah, berbahasa lidah. Shikire labashikire lamashandala matakara labashikire. Kira labashete kira lamashikire labashakara lamamashandala. Oh rapataka yara lava shekira lava shanda lama lava shakara lava lava lama. Oh rapataka yara lava shetaka lama shekira lava shanda lama takara lava ya. Oh rapataka yara lava shanda lava kara lama yara lama shekira lava lava lava. Oh rapataka yara lava shanda lama taka yara lava. Silakan, silakan, silakan. Yang masih mau maju ke depan silakan. Oh rapa shekira lava shanda lama 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 lama. Shanda lama.
Ada saudara yang tidak maju ke depan, tapi saudara punya benjolan dalam tubuh saudara. Saya minta yang punya benjolan maju ke depan. Saya nggak tahu lokasinya di mana benjolan itu. Tapi saya minta tolong saudara jangan arogan, jangan angkuh di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak maju, saudara sedang menahan benjolan itu bertahun-tahun lamanya. Saya minta saudara yang punya benjolan, saya nggak tahu siapa orangnya, tapi maju ke depan. Yang benjolan itu ada dalam tubuh saudara, saya minta saudara maju dan saya akan berdoa buat benjolan itu. Dan saya percaya, kita percaya bersama bahwa benjolan itu akan dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Silakan, saya tunggu. Saya tahu ada. Jangan malu, jangan sungkan. Jangan nunggu selesai ibadah. Itu tadi saya orangnya. Enggak. Sekarang waktunya. Dia mau sembuhkan saudara. Dia mau lenyapkan. Silakan, yang punya benjolan itu. Saya tahu ada saudara. Tolong di hadapan Tuhan saudara jangan angkuh. Di hadapan Tuhan jangan sombong. Kalau saudara angkuh dan sombong di hadapan Tuhan, enggak bisa saudara. Karena Tuhan mencari orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati. Dia mencari orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati. Silakan. Ada benjolan Bu, ada benjolan. Ya, kita doa ya Bu ya, percaya ya, tetap percaya, tetap setia. Oh rabasyikir labash. Sebelum saya doa, kita berbahasa lidah. Yang sudah dikaruniai sama-sama berbahasa lidah. Syikir lama syanda lama kara lama yara lama. Kira lama syakir lama syakara lama yara. Kira lama syata kara lama yara lama syanda lama kara lama. Oh raba shekere lama shanda lama kayara lama shanda lama kipata kara lama shekere terus ayo penyembah shekere lama shekere terus shekere lama shanda lama takayara lama yara lama oh raba shekere lama shakara lama yara lama oh raba takayara lama shanda lama. Jemaat Tuhan yang tidak maju, saya persilakan saudara boleh kembali duduk, tetap di dalam hadirat Tuhan, tetap berdoa. Yang di depan bersiap, saya akan berdoa buat saudara, tolong bersiap. Oh raba syikira laba syitikara lama syitikara lama laba syikira laba syikara lama laba. Oh raba lama. Haleluya. Curahkanlah power kuasa. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Amin. kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan
name of Jesus. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkan Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin. Mujizat terjadi sekarang ini. Sebelum saya tutup dalam doa firman, saya rindu berdoa buat seseorang ini saudara. Tadi benjolan. Ini bukan tentang sakit jasmani. Ini kalau yang saya sebut ini, saya minta satu orang ini maju ke depan ya. Saya mau berdoa spesifik buat engkau. Engkau sedang cari pekerjaan. Saya nggak tahu ini di atas, di bawah atau di atas. Engkau sedang cari pekerjaan. Engkau sudah masukkan CV Anda, lamaran Anda, tapi tak kunjung dipanggil. Anda sudah masukkan itu. Saya nggak tahu tempatnya mana ya, saudara sudah masukkan. Saudara belum dipanggil. Tapi sebentar, orang yang saya sebut ini, spesifik ya. Saya minta saudara boleh maju dan kita percaya dalam minggu depan ini, saudara akan dipanggil. Persiapkan dirimu, doa dan puasalah, engkau akan interview, dan saya percaya engkau akan diterima di tempat kerja itu. Orang ini saya minta boleh maju, satu orang ini, yang saudara sudah masukkan lamaran, tapi saudara belum tak kunjung dipanggil untuk interview. Cepat-cepat maju ke depan, saya mau berdoa buat engkau. Silakan, gak usah tole-tole kalau ini ya, yes. Saudara akan jadi saksi ya, percaya ya, sudah masukkan lamaran di sebuah tempat ya. Udah dipanggil belum? Minggu ini akan dipanggil. Saudara percaya? Nanti engkau kesaksian ya. Namanya siapa? Sofia. Kita doa ya. Saudara boleh bantu arahkan tangan. Kita berdoa buat saudara kita yang dia berjuang untuk pekerjaannya. Dia berjuang untuk kehidupannya. Oh rabasyikir. Curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi anak ini Tuhan. Hamba-Mu tahu anak ini sudah bergumul sekian lama untuk pekerjaannya. Dia sudah masukkan lamaran dan CV-nya. Tetapi hari ini Engkau adalah Allah Shemuel, Shama Elohim, Allah yang menjawab doa, Allah yang mengabulkan doa. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan buat Sofia di dalam nama Yesus. Minggu ini dengan iman, doa dan puasa, dia akan dipanggil interview. Dan saya percaya, kami percaya, hamba-Mu percaya. Dia akan mempersiapkan dirinya dengan baik. Dia akan mendengarkan apa yang hamba-Mu perkatakan. Dan kami semua akan menjadi saksi. Dia diterima dalam pekerjaannya. Dia bekerja dengan integritas. Ada promosi dalam karirnya. Menjadi anak muda yang dipakai Tuhan. Menjadi anak muda yang dipakai Tuhan dalam marketplace dengan dahsyat. Dengan luar biasa. Dalam nama Yesus mujizat sudah terjadi. Percaya dan imani. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak juga sama. Sudah memasukkan lamaran. Sudah sekian berapa lama Pak nggak dipanggil Pak? 3 tahunan Pak ya, terakhir bekerja. Baik, kita percaya Bapak percaya minggu ini Tuhan akan adakan, amin Pak ya. Dengan Bapak siapa? Bapak Tommy. Kita percaya, saudara menjadi saksi bagaimana Tuhan bekerja. Dan Pak Tommy akan dipanggil, persiapkan diri Bapak ya. Di interview dan lakukan yang terbaik. Saya percaya Tuhan akan lakukan mujizat. Boleh buka kedua belah tangan, kita boleh arahkan tangan buat Pak Tommy. Oh rabasyikir labasyandalaba. Tuhan Yesus kami berdoa buat Pak Tommy yang merindukan pekerjaan. Dia datang dengan hati yang tulus. Dia maju dengan yakin dan percaya. Ada kuasa di dalam doa. Ada kuasa dalam tindakan. Dan kami percaya minggu-minggu ini dia akan dipanggil interview. Dan kami percaya promosi demi promosi terjadi. Bekerja dengan integritas. Menjadi berkat bagi keluarganya. Menjadi berkat bagi tempat kerjanya. Dan hamba-Mu melepaskan berkat mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Berjalan dengan iman. Berdoa dan berpuasa, kami akan mendengar kesaksian di tempat ini. Mujizat sudah terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Semangat ya Pak Tommy. Amin. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, Yesus datang memberi kekuatan, amin. Yesus datang memberi kelegaan, amin. Maka jemaat Tuhan, jangan lemah. Jemaat Tuhan harus kuat, amin. Tantangan ujian apapun saudara kuat, amin. Karena kita punya Yesus, amin. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan. Saudara, saya hadir, saya rindu terus memberikan kekuatan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Bagi yang sakit, bagi yang karir pekerjaan, atau mungkin studi, atau mungkin dalam jiwanya mungkin ada masalah-masalah. Tapi saya masih percaya karena saya punya Yesus yang sanggup, amin. Ada Yesus yang bisa, amin. Saya boleh undang jemaat Tuhan boleh kembali berdiri, saya rindu kita dalam hadirat Tuhan. Oh rabasyikir labasyandalama.
Kirala basyandala makarala masyakira. Kita karala basyandala mata karala balabala. Ora basyikiri karala basyikiri la balama. Ora patakayara la basya. Siapa yang percaya bahwa Dia sanggup menolong saudara? Siapa yang percaya bahwa Yesus punya banyak cara, selalu punya cara? Saya percaya Dia punya jutaan bahkan miliaran cara untuk menolong saudara dan saya. Kuncinya adalah percaya, setia, percaya, setia, percaya dan setia. Haleluya. Jamah setiap jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Ora basyakara. Kau selalu punya cara. Amin. Untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara. Percaya Yesus punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam cara. Sekali lagi dengan sungguh. Kau selalu punya cara. Amin. Pasti Kau selalu punya jalan keajaiban. Yes. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya. Saudara berdoa, saya beri waktu saudara 1 menit berdoa. Berdoa, berdoa, berdoa. Berdoa dengan pasti dalam nama Yesus. Saya tahu ada yang datang dengan kelemahan. Ada yang datang dengan kesedihan. Tapi kita punya Yesus yang bisa memberi kekuatan. Yang bisa membalut segala luka. Yang bisa memulihkan segala kelemahan. Doa, 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 doa. Pastor, tapi saya gak bisa doa. Belajar. Engkau gak bisa nyetir, belajar nyetir. Engkau gak bisa berenang, belajar renang. Engkau gak bisa doa, belajar doa. Oh rabasyikiri labasyikiri labayana makara lamasyikira labalabalama. Kina labakayara labasyikiri labasyikiri labalama. Syikiri lama syandala malama. Oh rapatakayara lamasyikiri. Oh rapatakayara lamasyikiri lama-syikiri lama. Oh tetap kuat, tetap setia, sebab kita punya Yesus. Oh rabayana makayana masyakayara labasyadalama. Segala perkara dapat ku tanggung, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan sungguh-sungguh jemaat Tuhan. Segala perkara, amin, dapat Tuhan. Yes. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Yes. Tetap percaya Tuhan setia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin, amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Saya bersyukur ya. Kalau saya khotbah serasa KKR ya. Haleluya. Karena saya percaya, saya minta setiap saya khotbah mujizat itu terjadi, amin. Jadi saudara merasa kayak KKR, dahsyat, terbakar, amin.
Saya rindu ada 1 atau 2 orang sebelum saya tutup dan doa firman yang saudara datang. Boleh bantu saya, saudara datang dengan sakit penyakit atau datang dengan kelemahan. Tapi saudara pagi ini mengalami pertolongan Tuhan langsung secara di tubuh saudara ada sesuatu yang saudara rasakan, ada satu yang berbeda. Saya boleh minta tolong dibantu, boleh angkat tangan, boleh saksi 1 orang pagi hari ini yang saudara datang dengan sakit penyakit atau dengan kelemahan. Tapi saudara mengalami, saudara ada yang bisa bantu saya kesaksian? Boleh bantu angkat tangan. Saya percaya ada saudara. Ada ibu, nggak apa-apa, boleh bantu dari pelayan. Silakan, nggak apa-apa bu, ayo bu, Bu Yeni, siapa? Bu Jelita, silakan bu dengan berdiri. Perkenalkan nama ibu dengan jemaat, namanya siapa? Nama saya Yelita. Baik. Apa yang dialami, boleh diceritakan? Sebenarnya saya sudah sebulan sakit ini. Ya. Kayak apa ya, keputihan gitu. Ya. Terus setiap itu sakit dan seminggu ini demam, tapi demamnya itu setiap malam. Dan puji Tuhan tadi perutnya sudah nggak sakit. Tapi tadi waktu sakit, sebelumnya sakit, tapi hari ini perutnya? Sudah tidak sakit. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya itu nanti yang ibu sudah sebutkan, yang depannya K, itu nanti juga hilang ya ibu ya. Penyakit yang hilang tubuhnya nggak hilang ibu ya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih bu, sehat-sehat. Haleluya. Baik, mari kita tutup dalam doa firman. Aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sedih sudah dihiburkan. Dan kami percaya yang berkekurangan sudah diberkati berlimpah-limpah. Yang cari jodoh sudah dapat jodoh dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan di tempat ini sampai detik ini mujizat masih terjadi dalam nama Yesus. Dan kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, amin.